Good morning grade 11 sosial. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang perusahaan dagang atau trading company. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian dari perusahaan dagang, contoh-contohnya, kemudian siklus dari perusahaan dagang, yaitu nanti kita akan masuk dengan siklus jurnal khusus atau special journal. Nah, setelah itu nanti setelah ada pemaparan materi dari saya, nanti kita akan latihan soal bersama, kita masuk ke forum diskusi, lalu kita bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Oke, sekarang simak dulu teorinya ya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Jadi di perusahaan dagang itu adalah menjual barang dan dia tidak dalam proses produksi, sehingga apa yang dia beli dia jual kembali tanpa mengubah bentuk. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Ada Hypermart, kemudian ada Chandra, ada Alfamart, kemudian nanti akan ada Indomaret. Tapi itu hanya sebagian kecil, masih banyak contoh yang lainnya yang dapat kita temukan di sekitar kehidupan kita. Nah, ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Perbedaannya dengan perusahaan jasa hanya pada siklus yang pertama, yaitu ada jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4, ada penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan ada penjualan. Nah, ini adalah pengertian dari jurnal penjualan, pembelian, dan penerimaan kas, serta pengeluaran kas. Transaksi-transaksi ini adalah untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang, hanya untuk berfungsi sebagai penyederhananya saja, sehingga tidak sulit dalam pencatatannya. Nah, berikut ini adalah tabel-tabelnya. Untuk jurnal pembelian, ada kolom tanggal, keterangan, pembelian, serba-serbi, kemudian ada utang dagang. Nah, pembelian itu hanya untuk pencatatan barang dagang. Kalau serba-serbi itu di luar barang dagang. Contohnya, jika ia melakukan pembelian dengan perlengkapan, peralatan, dan hanya untuk pembelian secara kredit. Nah, selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Dari judulnya sudah dapat kita pahami bahwa ini adalah untuk mencatat transaksi ketika kita mengeluarkan uang tunai. Nah, di sini sama seperti tabel yang sebelumnya, perbedaannya hanyalah di sini ada utang dan ada akun, ada jumlah. Nah, kemudian selanjutnya adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini dilakukan untuk mencatat penjualan secara kredit. Di situ ada nomor faktur. Kalau udah ada bukti faktur, itu berarti dia penjualan dengan kredit, transaksi kredit. Kemudian ada syarat pembayaran dan hanya ada akun piutang dagang dan penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat ketika si perusahaan menerima uang tunai, bisa melalui transaksi penjualan tunai atau pelunasan piutang dari utang-utang para konsumennya. Itu tadi adalah sedikit pemaparan dari saya mengenai perusahaan dagang. Semoga kalian paham dan dapat nanti kita manfaatkan untuk latihan selanjutnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Thank you, God bless you.